Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sore hari ini melalui ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa setiap yang kita alami, Tuhan selalu memberikan jawaban bagi setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang berkuasa. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau tetap percaya bahwa Engkau selalu ada dalam setiap jawaban doa-doa kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami masih boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar. Kiranya kami semua boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami beroleh kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali bertemu lewat ibadah online kali ini. Renungan kita sore hari ini saya beri tema ketaatan dan berkat. Nah, suatu kali ada seorang jemaat yang datang pada pendetanya yang menyampaikan keluhannya bahwa ia ingin meninggalkan Tuhan. Pak Pendeta, saya ini mau pensiun jadi orang Kristen. Loh, kenapa? Tentu saja pendetanya ini shock gitu. Gimana Pak? Sudah cukup lama saya berdoa. Tapi apa yang saya doakan tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa untuk suami saya yang sedang sakit. Tidak sembuh-sembuh. Bahkan keadaannya semakin memburuk. Bahkan harta kami semakin habis untuk biaya pengobatan. Padahal saya kan, Pak Pendeta tahu, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani, saya rajin memberi persembahan, membayar perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak membalas apa yang sudah saya lakukan? Pendetanya hanya bisa terbengong mendengarkan keluh kesah itu. Nah Bapak Ibu, bukankah kita seringkali berpikiran seperti itu? Pada umumnya, orang akan berpikir bahwa taat itu selalu mendatangkan berkat atau keuntungan. Orang yang taat selalu berbalas dengan kebaikan. Dan kalau tidak taat, mendatangkan kutuk atau penderitaan atau kesukaran. Itu merupakan konsep umum. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita mengadopsi konsep itu dalam menjalani kehidupan ini. Banyak orang merasa kalau sudah pelayanan, seharusnya hidupnya lancar-lancar saja. Kalau rajin beribadah, apalagi rajin memberi persembahan dan taat memberi persepuluhan, harusnya dia mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Sehingga hidupnya tidak lagi menderita. Seperti banyak yang sudah dikhotbahkan di mimbar-mimbar gereja oleh para motivator Kristen. Nah, tapi apa kata Alkitab mengenai prinsip itu? Benarkah taat itu selalu mendatangkan berkat dan tidak taat itu selalu mendatangkan kutuk? Mari kita baca dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 8. Kemudian kita sambung ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Daniel pasal 3 ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita bisa melihat bahwa konsep berkat dan kutuk yang berkaitan dengan ketaatan itu sebenarnya telah runtuh, karena itu bukanlah kebenaran Allah. Dari kisah ini kita melihat bahwa ketaatan tidak selalu membawa kita kepada kemujuran atau berkat. Kita jangan dulu melihat hasil akhirnya, tapi mari kita lihat prosesnya. Mari kita berfokus pada saat mereka belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup dalam ketaatan kepada Allah, tapi hal itu tidak menghindarkan mereka dari orang-orang yang dengki. Jika ketaatan itu selalu menghasilkan keuntungan, maka sudah seharusnya Tuhan membuat semua orang suka kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan tidak ada seorang pun yang mendengki mereka. Jika ketaatan selalu membawa kenyamanan, maka sudah seharusnya mereka terhindar dari murka raja dan terhindar dari perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Kan seharusnya Tuhan menolong mereka dengan melembutkan hati raja, sehingga mereka bebas dari panasnya dapur perapian. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka harus menghadapi realita tersebut karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bakal ada pertolongan dari Tuhan. Ketika mereka berkata dalam ayat yang ke-17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian. Yang mereka sampaikan ini hanyalah pengandaian. Andai saja Tuhan mampu, maka Dia akan melepaskan. Kalau tidak pun, ya tidak apa-apa. Mereka tidak pernah tahu jika akhirnya mereka akan memiliki akhir yang indah. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka harus menaati Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya kita tahu akhir hidup kita akan seperti itu. Sebagai manusia rasa ngeri itu tetap ada. Saya yakin Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap ada rasa ngeri. Tetapi kuatnya iman mereka, maka kengerian itu bisa dikalahkan. Dan akhirnya mereka pun dilemparkan ke perapian itu dan mengorbankan tentara yang mengangkatnya tewas terpanggang. Dengan kata lain, seharusnya Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mengalami hal yang serupa, bahkan lebih buruk. Bapak Ibu, ketaatan yang membawa penderitaan, kalau kita baca dalam Alkitab, tidak hanya dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alkitab mencatat banyak orang yang taat, tetapi mengalami sesuatu yang buruk. Yusuf taat, akhirnya dipenjara. Yeremia taat, malah dianiaya dan mau dibunuh. Daniel taat, tetapi dilemparkan ke gua singa. Paulus taat, hidupnya menderita dan memiliki duri dalam daging. Zakaria dan Elisabet taat, namun harus mengalami aib karena mandul. Dan yang paling penting, kita melihat Tuhan Yesus taat, tetapi itu justru yang membuatnya mati disalib. Dengan demikian, apakah berarti taat selalu menderita? Kalau kita melihat contoh-contoh lain, di dalam Alkitab juga ada orang yang taat dan saleh, tetapi hidupnya diberkati. Misalnya Abraham taat. Abraham diberkati dengan kekayaan dan keturunan yang luar biasa. Ayub, yang kalau tanpa intervensi iblis adalah orang yang taat dan saleh, hidupnya diberkati. Dan masih ada lagi Daud, Salomo, yang hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Taat itu mendatangkan penderitaan,
atau taat itu mendatangkan berkat. Nah, untuk memahaminya, maka kita perlu mengerti hakikat dari berkat. Berkat itu apa sih? Berkat dalam bahasa Ibraninya memakai kata berakah dari akar kata barak yang memiliki pengertian dasar berlutut. Dalam kasus tertentu, kata ini juga dipahami dengan membuat berlutut yang biasanya diberlakukan pada onta. Onta hanya mendengar perintah dari tuannya, sehingga tidak sembarang orang bisa memberi perintah pada onta. Kenapa onta bisa menurut pada tuannya? Karena mereka memiliki hubungan, sehingga mereka saling mengenal. Onta secara insting mengetahui maksud dari tuannya melalui kode-kode tertentu. Nah, dari hal ini kita dapat pahami bahwa barak atau berkat itu berbicara soal hubungan atau relasi antara kita dengan Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki hubungan personal dengan Tuhan yang baik yang dapat merasakan barak atau berkat dari Tuhan. Berkat itu adalah kemuliaan dari Tuhan yang diberikan kembali pada kita karena kita memuliakan dan meninggikan Dia melalui hidup kita. Di saat kita berlutut di hadapan Tuhan, itu artinya kita berserah kepadanya. Kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Tuhan di dalam kemuliaannya. Maka orang yang diberkati, sekali lagi saya katakan, adalah orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, kita jadi tahu bahwa berkat itu semata-mata ada dalam otoritas Tuhan. Sekali lagi, berkat itu semata-mata berada dalam otoritas Tuhan. Roma 9 ayat 15 sampai 16 berkata demikian, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Artinya bahwa Tuhan itu selalu memberkati dengan sekehendak hatinya. Namun demikian ada prasyarat-prasyarat tertentu untuk menerima berkat Tuhan, yaitu kita harus menjadi orang yang benar. Alkitab mencatat bahwa berkat hanya diberikan kepada orang yang benar dan tidak pernah disebutkan berkat bagi orang yang taat. Mengapa? Orang yang taat belum tentu benar. Bisa saja taatnya karena takut atau taatnya karena ada motivasi lain. Tetapi kalau orang benar, itu pasti orang yang taat. Dan ketaatannya itu benar dalam standar Allah. Tuhan itu memberkati kita dengan tujuan untuk menyatakan siapa dirinya kepada kita. Kalau kita perhatikan, kenapa akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diberkati? Kita kembali ke kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kualitas ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun ada peluang bagi mereka untuk menyangkal iman demi menyelamatkan diri dari perapian, mereka tidak melakukan hal itu.
Jadi berkat itu merupakan otoritas dari Tuhan untuk menggenapi rencananya melalui kita. Bukan untuk kemuliaan dan kesenangan daging kita. Kalau berkat itu ada dalam otoritas atau bergantung pada Tuhan, lalu bagaimana dengan ketaatan? Ketaatan itu bergantung dari hati kita. Apa motif kita untuk taat? Karena takut tidak diberkati? Takut ditimpa kesusahan? Atau takut dihukum Tuhan? Berbagai macam motif bisa timbul kalau kita ditanya kenapa kita harus taat. Tetapi ketaatan yang sejati adalah ketaatan karena kasih. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ketaatan Tuhan Yesus itu dilakukan karena Dia mengasihi Bapa. Karena Dia juga mengasihi kita, orang-orang tebusannya. Sehingga Dia rela mengambil salib sebagai bukti dari ketaatannya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, rela mati bagi kita, sudah seharusnya ketaatan kita hanyalah didasarkan karena kita mengasihi Dia. Ketaatan kita tidak sampai menuntut kita untuk mencucurkan darah. Ketaatan kita tidak sampai menuntut kita untuk menyerahkan nyawa. Tuntutan atas ketaatan kita hanyalah sebatas mematikan keinginan daging kita supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita belajar taat pada Tuhan bukan supaya dapat apa-apa. Tapi kita belajar taat pada Tuhan karena kasih kita kepadanya. Kita rajin beribadah bukan supaya dapat berkat. Setiap pelayanan bukan supaya diberkati. Rajin memberikan persembahan, rajin memberikan persepuluhan bukan supaya diberkati. Banyak motivator Kristen mengajarkan ketaatan dengan motivasi yang salah. Bahkan ada yang mengklaim akan menanggalkan jabatannya jika jemaat tidak diberkati karena rajin memberi persepuluhan. Ada juga yang mengatakan jika taat untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan itu adalah memiutangi Tuhan yang akan dikembalikan dengan berlipat kali ganda. Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Sebenarnya itu adalah propaganda yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan pedagang di hadapan Allah yang harus hitung-hitungan untung rugi. Kita juga bukan rentenir di hadapan Tuhan yang seolah-olah kita ini pemilik alam semesta dan mewajibkan Tuhan membayar hutang kepada kita. Tetapi kita ini adalah anak-anaknya. Anak-anak yang seharusnya mengasihi Bapaknya yang sudah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Kalau kita menuntut berkat atas ketaatan kita, percayalah bahwa hal itu berarti kita sedang menempatkan diri kita di ambang penyangkalan. Kita akan stres menanti berkat yang tak kunjung tiba seperti yang kita harapkan. Dan akhirnya kita pun berpeluang meninggalkan Tuhan. Mengapa banyak orang yang dulunya taat, setia, rajin beribadah dan melayani pada akhirnya menjadi kendor atau bahkan meninggalkan Tuhan? Itu karena mereka menganggap bahwa ketaatan dan kesetiaan mereka sebagai prasyarat agar Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu bisa dikatakan seperti jinak-jinak merpati. Semakin dikejar, maka akan semakin menjauh. Tapi apabila kita tidak memedulikannya, karena kita fokus untuk taat, kita fokus untuk setia serta mengasihi Allah, maka berkat itu akan menghampiri kita tanpa kita minta. Jadi ketaatan itu merupakan alat ukur kualitas diri kita di hadapan Allah. Ketaatan kita tidak menentukan kita diberkati atau tidak. Tetapi berkat Tuhan itu diberikan berdasarkan kualitas ketaatan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada akhirnya Tuhan mempercayakan berkat kedudukan yang tinggi setelah mereka memasyurkan nama Tuhan di Babel. Seperti Daniel
yang memberi kesaksian hidup bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang berkuasa. Dan berita itu disebarkan kepada seluruh bangsa oleh Raja Darius. Dan Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada masa pemerintahan Raja Darius. Seperti Yusuf yang kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri setelah memperkenalkan kepada Firaun siapa Allah yang hikmatnya tidak terbatas. Seperti Zakaria dan Elisabet, pada akhirnya Tuhan mempercayakan berkat. Dan itu bukan berdasarkan karena mereka komplain kepada Tuhan. Mereka menuntut Tuhan untuk memberkati mereka karena ketaatan mereka. Tetapi karena Tuhan melihat kualitas ketaatan mereka yang bisa diandalkan untuk dipakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan menggenapi bagian dari rencana agung Tuhan, yaitu mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulannya, ketaatan orang benar itu merupakan sebagai bukti bahwa kita memiliki kualitas diri yang baik dalam hal mengasihi dan mempermuliakan Tuhan. Oleh karenanya, hal yang utama dan pertama yang diberikan Tuhan kepada orang yang taat adalah kemuliaannya. Berkat itu hanyalah bonus. Jadi untuk apa kita taat? Kita taat berarti kita sedang mempermuliakan Tuhan. Kalau kita mempermuliakan Tuhan, percayalah, sebagaimana contoh yang sudah kita pelajari dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kita mempermuliakan Tuhan, Tuhan juga mempermuliakan kita. Sekali lagi, ketaatan kita jangan didasari supaya kita dapat berkat. Tapi marilah kita mendasari ketaatan kita karena kita mengasihi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk memiliki pemahaman yang benar tentang ketaatan. Mungkin selama ini ketaatan kami adalah ketaatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan mulai saat ini kami mau taat, kami mau setia, bukan supaya kami diberkati Tuhan, bukan supaya kami dapat apa-apa, tetapi kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan karena kami mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami melalui ketaatan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, apapun pergumulan mereka, baik kesehatan, pekerjaan maupun rumah tangga dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan berkenan turut campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga kami semua boleh sama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah masa pandemi ini. Kiranya ya Bapa, Engkau terus menguatkan hati setiap kami, senantiasa memperkokoh tali kasih di antara kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling menguatkan melalui media-media yang ada di masa pandemi ini, karena kami tidak bisa bersekutu secara langsung ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Memberkati pemerintahan dari yang pusat sampai yang terendah di daerah-daerah. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan makmur. Untuk orang-orang yang berlaku intoleran, kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan mau mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari tempat ini kami berdoa buat mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa milik-Mu. Mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang belum celik terhadap kebenaran Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk terus berdoa bagi mereka, memohonkan pengampunan supaya mereka suatu saat nanti bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih ya Bapa untuk penanganan COVID. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada para pejabat dan para petugas medis yang ada supaya penanganan COVID ini bisa terlaksana dengan baik.
khususnya untuk vaksin yang sudah mulai diuji coba. Tuhan tolong, Tuhan juga memberkati. Kiranya vaksin ini boleh menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pandemi ini. Semuanya itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, kami percaya bahwa segala sesuatu akan Tuhan pulihkan pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Karena penyertaan Tuhan tetap menyertai kami. Dan sebelum kami berpisah, kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih sayang dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa ibadah online minggu depan.